Saya akan mengupas sedikit tentang keutamaan dan fadilah daripada sholawat munjiat. Nah, tentunya sholat munjiat yang kita baca tadi, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin sholatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jamil sayiat wa tarfa'una biha indaka a'la darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jamil khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Nah, ini sholawat munjiat ini artinya sholawat penyelamat munjiat. Ada yang mengatakan juga, sementara ulama mengatakan bahwa itu adalah sholawat munajat, sholawat permintaan. Nah, sehingga kita lihat banyak orang mengawali doa dengan membaca alhamdulillah, kemudian dirangkai dengan sholat munjiat kayak tadi hamdan kasiron dan seterusnya, kemudian diisi sholawat munjiat sebagai penopang doa. Artinya dia sebagai munajat. Nah, tentunya sebagai munajat ini keutamaannya adalah sebagai permohonan seorang hamba kepada Allah. Nah, sholawat munjiat ini dikarang oleh Syekh Soleh Musa Ad-Dorir. Nah, ini tentunya kita punya sanad dari Syekh Musa Ad-Dorir terus ke bawah sampai kita menemukan kayak sholawat Nariyah. Kita tentunya sanadnya sampai ketemu kepada Kiai Ahmad Sufyan Mittul Arifin. Nah, keutamaan sholawat ini adalah keistimewaannya. Pernah menurut Imam At-Tinawani meriwayatkan suatu ketika umat Islam ini ditimpa oleh kesusahan karena mereka ada penyakit menular. Ini kesusahannya penyakit menular. Kalau bahasa sekarang ya corona, COVID-19, pandemi, begitu contoh. Nah, saat itu masyarakat bersama-sama membaca sholawat, munjiat. Nah, kemudian penyakit ini dihilangkan oleh Allah. Nah, makanya selain kita membaca sholawat tibbul qulub, sholawat munjiat karena memang sholawat permohonan, tentunya ini adalah penolak dari segala penyakit dan musibah. Dan juga menurut Syekh Ali Al-Buni dan Imam Al-Jazuli, nah, supaya keterangannya punya dasar. Kalau nanti kita sekedar ngomong tidak punya dasar, itu risiko. Barang siapa yang mempunyai hajat, baik hajat dunia atau hajat akhirat, lalu dia membaca sholawat munjiat 1000 kali di waktu tengah malam, insya Allah hajatnya akan dikabulkan oleh Allah. Nah, ini kalau tengah malam membaca sholawat munjiat, permohonannya yang luar biasa kepada Allah, yang khusyuk, yang mantap, insya Allah diijabah oleh Allah. Makanya ini jadi amalia Kiai Abdul Hamid Pasuruan. Kiai Abdul Hamid Pasuruan itu tiap hari membaca 2 sholawat yang utama. Pertama sholawat munjiat 1000 kali, kemudian sholawat nariyah 1000 kali tiap hari. Nah, kalau kita membaca nariyah 1000 kali tiap hari, kemudian membaca munjiat juga satu harinya 1000 kali, insya Allah cuma di rumah nggak keluar-keluar. Nah, makanya kalau kelas kita tidak bisa niru yang kelas-kelas tinggi. Kita ini ya juga kerja yang semangat, juga baca doa yang semangat. Karena doa tok juga kosong, kerja tok juga sombong. Artinya ada keseimbangan. Fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanah. Ada keseimbangan. Karena manusia memang ada makhluknya Allah yang ditakdir hanya ahli doa. Dia sudah tidak ilmunya ada. Tapi kalau kelas kita jangan niru. Karena apa? Begitu kita khusyuk di kamar membaca doa, anak kita nangis satu-satu. Nah, kemudian juga yang istrinya juga bisa minggat, kan begitu. Nah, makanya kita berupaya. Nah, sekarang kita artikan sholawat munjiatin. Allahumma tu Allah, wahai Allah, tu pangeran kalau bahasa kita. Ya Allah, sholli
semoga memberi sholawat, semoga memberi rahmat ta'dim, moga beri ajunan ta'dim, rahmat ta'dim. Kalau bahasa Maduranya, mudah-mudahan kau memberikan rahmat, sholatan dengan rahmat. Sholli ala sayyidina, semoga engkau memberi rahmat ala sayyidina Muhammadin, kepada junjungan kami, Tuhan kami Muhammad. Sholatan dengan sholawat, tunjina yang menyelamatkan kami, biha dengan sebab barokahnya sholawat, min jamil akhwali wal afat. Akhwal ini kalau dalam bahasa Arab adalah hal-hal yang menakutkan. Contoh musibah-musibah yang menakutkan, nah kayak corona ini menakutkan. Nah ini akhwal, itu masuk akhwal. Wal afat dan musibah bencana. Nah kita mohon kepada Allah, tunzina biha min jamil akhwali wal afat, agar kita diselamatkan dari musibah dan bencana. Wa taqbilana biha jami'al hajat, wa taqdi dan kau kabulkan kami lana bagi kami, biha dengan sebab barokahnya sholawat, jami'il hajat, hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah. Nah ini makanya pertama tadi penolak bencana, kemudian hajat kita dikabulkan oleh Allah. Dan tambahannya juga sholawat munjiat ini, wa tutahhiruna, dan sucikanlah, bersihkanlah kami, biha dengan barokahnya sholawat, jadi sayiat dari kejahatan, dari kejelekan. Makanya kalau orang ahli sholawat punya watak jelek, punya sifat jelek, kalau dia ahli sholawat tapi istiqomah, jangan diomong-omongkan toh. Ngomong ke tetangga saya baca sholawat, ngomong ke tetangga baca sholawat, padahal di rumah ngorok nggak baca sholawat, ini nggak akan membekas sholawat itu sendiri. Nah makanya caranya, kalau memang istiqomah membaca sholawat, ini sudah ada janji di sini. Wa tutahhiruna, dan kami bersihkan dia dengan barokahnya sholawat, min jami'i sayiat, dari kejahatan. Yang galak kepada istrinya misalnya akan hilang kalau istiqomah. Yang ngamuan, sifatnya kaku keras, kalau dia ahli sholawat dengan istiqomah akan lemes. Walaupun orang Madura tukang carok contohnya, tapi kalau ahli sholawat ya lemes juga. Saat carok ya carok, saat lemes ya lemes, ya gitu. Ada tempatnya. Nah di sini tentunya saya watarfauna biha indaka ala darajat. Kalau kita membiasakan baca sholat watarfauna, dan kami angkat, dan kau angkat kami biha dengan barokahnya sholawat, indaka di sisimu ya Allah, ala derajat yang paling tinggi. Nah kita minta kepada Allah agar diangkat di derajat paling tinggi. Makanya kalau orang ahli sholawat bukan derajatnya rendah, paling tinggi, a'la darajat. Nah di sini penting, waktu balighuna, dan kau sampaikan kami biha dengan barokahnya sholawat, aqsal ghayat, paling tingginya tujuan, cita-cita apa. Makanya kalau punya cita-cita jangan rendah, tinggikan sekali biar Allah mengabulkan dengan kekuatan sholawat. Dan tentunya harus punya sholawat juga, jangan cuma di rumah tidak mengamalkan sholat, karena ini pentingnya. Min jami'il khairat, dari semua kebaikan. Permintaan kita adalah tujuan kita, permintaan yang tertinggi dari sholawat, bacaan khasiatnya maksudnya. Min jami'il khairat, dari semua kebaikan yang kita minta. Fil hayati, tatkala kita hidup di dunia. Wa ba'dal mamati, dan tatkala kita setelah mati. Nah, makanya orang-orang keramat kuburannya dicari orang di mana-mana, itu karena ahli sholawat munjiat. Nah karena apa? Di sini ada keterangan fil hayati, di tatkala kita hidup itu punya derajat, wa ba'dal mamati, dan setelah mati tetap punya derajat. Habib Ali Bapaki juga pengamal, semua ulama rata-rata pengamal sholawat munjiat. Wa ba'dal mamati, tetap dicari orang. Kalau kita mati karena tidak pengamal sholawat, matinya ditakuti orang, karena apa? Jadi jerangkong kan begitu. Ini rata-rata dalam kehidupan masyarakat. Tapi mudah-mudahan kita bersama yang ahli sholawat tentunya tetap mendapat berkah sholawat di dunia hingga akhirat. Demikian singkatnya, mudah-mudahan bermanfaat.
Saya kira wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.